Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Harus ada dong kelihatannya ya, track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan Mega. Terhadap Jokowi. Iya, sebetulnya saya nggak enak, ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Iya. Udah bilang bahwasanya licik mungkin ya. Gitu. Iya. Tapi kalau cerdas itu, kecerdasan itu biasanya kan harus ke wilayah positif ya. Iya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu. Semua saya sudah rekord semua. Sehingga saya bilang sama Mbak Mega, please ma, be careful gitu. Hari pertama aja dia sudah lonely ya. Oke, kalau saya nggak peduli apakah Prabowo nanti akan berjalan sesuai dengan keyakinan kita, baik Mas Eros atau saya, tapi yang penting adalah kita yang harus bergerak untuk menjaganya. Itu lebih penting menurut saya. Ngapain kita juga determinasi gerakan kita kan tidak ditentukan oleh angka yang dia akan tampilkan, tapi bagaimana justru sekarang menggalang teman-teman kita yang yakin tanpa harus kebencian dan marah-marah yang nggak bermutu itu gitu ya. Tapi bagaimana kita duduk bersama ya di satu pemahaman dulu gitu. Ini mau aja kemarin aja kita duduk bersama ya. Lihat aja kayak begitu ya. Tapi yang jadi masalah begini. Kan kita kan ingin coba misalnya kita balikin. Misalnya kalau melihat tren pemerintahan sekarang. Ini belum dilantik aja sudah berbondong-bondong itu Gerindra itu menguasai BUMN itu, mulai dari Komut, kemudian Mind ID, Komut Pertamina, Komut Pusri, kemudian macam-macam ini. Padahal belum dilantik itu. Kita lihat aja, itu juga satu hal yang jadi pertanyaan ya. Iya. Karena memang juga apakah itu juga kesadaran bahwa memang dilakukan oleh rejim yang lama, ya, sehingga untuk wipe out gitu ya. Karena yang berkuasa tidak mau dikendalikan oleh. Dia sudah menunjukkan di koin yang lain melihatnya bahwasanya menghapus bayang-bayang atau bayangan Raja Lama itu mungkin salah satunya dengan upaya itu. Siapa tahu. Atau membangun keserakahan baru itu kan satu hal yang masih jadi pertanyaan. Sehingga menurut saya memang ini satu pertanyaan yang cenderung mengkhawatirkan. Ya. Tapi bukalah sedikit kemungkinan juga yang lain. Ya. Sehingga kita, kenapa kalau saya gerak saya kan tidak determinant by them gitu kan. Determinasi ada di tangan saya. Sehingga gerakan ini harus tetap kita yakinin bahwa apa yang kita yakin bahwa Indonesia dengan ini nggak benar ya harus kita yakinin nggak benar. Saya pun disogok apapun, mau di apapun, kayak kemarin saya telepon sama Ara juga. Saya bilang it's your personal problem saya cuma ini kok, saya bilang gitu ya. Jadi kita harus pisah-pisahkan lah ya. Enggak kayak Ara dimusuhin sama teman-teman, itu urusan mereka lah ya. Urusan saya bukan itu, urusan saya lebih jauh dari itu ya. Maksud saya my concern is about my nation itu kan. Mas Eros, ini mungkin udah akhir-akhir. Indikator ya kalau kepercayaan Mas Eros itu on the right track terhadap Prabowo apa? Ada 1, 2 you name it mungkin. Berapa ada 1, 2 indikator yang kemudian ini jelas nih arahnya. Misalnya di mana? Dia satu yang kalau bilang komet itu iya. Enggak, maksudnya tindakan yang bisa kita katakan sebagai sebuah indikator. Dari yang kecil-kecil aja. Dari yang kecil. Kalau yang besar kan dia di wilayah apa kan saya nggak ikutin tiap hari. Jadi nggak mungkin saya bisa ini kan. Karena hal-hal yang juga mungkin jadi catatan minus juga ada. Ya kan.
Tapi gini deh, kalau dia, saya ada teman datang mengatakan A yang benar, dia betul-betul fight untuk itu. Jadi tidak cuman janji-janji harapan palsu itu enggak, dia lakukan betul. Itu yang saya tahu ya. Tapi yang memang juga jadi pertanyaan, kok kamu mau sih dikasih tugas untuk bikin sawah yang enggak benar itu gitu ya. Itu kan ada hal-hal yang justru membuat kita masih jadi tadinya 80 turun 20 jadi 60 gitu ya. Belum sampai 40 saya gitu kan. Ya, belum sampai 40. Karena apa? Karena saya lihat kan surroundingnya. Ya. Keluarganya itu saya kenal betul ya. Tidak mengajarkan itu. Dan dia enggak juga malu kalau punya saudara seperti itu gitu kan. Saya sangat dekat dengan keluarganya. Bukan karena saya kuat jadi subjektifnya terpengaruh itu enggak. Biasanya ada satu hal yang setelah Pilpres langsung ini adalah godaan untuk the second term of office, ya kan? Dan biasanya itu sudah dimulai di tahun pertama dia menjabat di periode pertama. Ya. Dia udah pikirkan itu dan biasanya semua lawan politik dia patahkan kakinya biar nanti the last tidak ada lawan politik. Saya kira Jokowi melakukan itu, SBY juga melakukan itu to some extent. Nah, untungnya yang satu ini mungkin kondisi fisiknya juga mungkin tidak terlalu bersahabat untuk keinginan itu, ya, sehingga mungkin dia akan mengambil langkah yang bisa saja tidak seperti Jokowi yang masih dalam kondisi yang berbeda. Oleh karenanya saya pikir kok satu hal ya memang semua bisa terjadi. Saya juga makanya nggak berani mengatakan ya bahwa memastikan ataupun sok tahu memberanikan diri mewakili seolah-olah akan terjadi begitu enggak. Saya bilang cuman satu harapan dari seorang teman ya. Oh saya mengenal, sayang deh. Gue kan tahu lo nggak gitu lo jangan gitu dong gitu kan. Lu jati diri lo aja, lo jadi lo sendiri deh gitu kan. Kan sebagai teman gitu harapannya ya. Nah. Yang saya tahu lo kan nggak gitu. Masa lo gara-gara jadi begitu gitu. Yang begini kita butuhkan di publik, tidak hanya di belakang. biar publik ada guidance ya kan. Loh, Mas Eros ngomong begitu. Mas Eros ini orang yang tahu betul Prabowo itu seperti apa. Kan kadang-kadang banyak orang kalau dia kenal baik ngomongnya di belakang layar doang. Dan kita tidak tahu progresnya apa kan. Tapi kalau di depan publik kan ada sesuatu yang bisa kita pegang. Saya sudah menyampaikan kepada Prabowo begini. Ini contohnya nih, terakhir ya. Ya. Waktu di malam itu saya ngomong sama dia, demi Allah Mas Eros, bukan gue yang bunuh orang-orang itu. Mungkin karena gue nggak bunuh gue dipecat gitu, ya kan? Si itu tuh, cuma saya ini nggak petis ya, jangan. Si itu dia itu semua. Mas Tan tahu kan yang saya yang ditelepon sama pasukan dia kan, untuk merilis si Desmond Haryanto kan saya langsung yang deal sama mereka. Gitu. Gimana Desmond harus kalau diturunkan nggak boleh nongok belakang, Haryanto harus dijemput begini, nggak boleh ngomong begini. Saya semua yang deal sama mereka. Tahu kan Mas? Gue gak bisa nembak katanya. Orang yang gak bersenjata gue tembak gak mungkin Mas. Itu melanggar konvensi Geneva. Dia bilang. Gue ini militer yang punya aturan gitu. Ya gue gak bisa. Konsekuensinya gue begini kalau dipecat gara-gara itu. Ini omongan dia. Ya artinya dalam hal ini banyak orang yang tidak mendengar pernyataan itu langsung loh ya. Demi Allah bukan aku Mas. Kan gue ini dipecat gara-gara gue gak bunuh abisin. Diperintahkan selesaikan ya gue selesaikan dengan cara gue. Dia bilang gitu. Ya, tapi si itu tuh pasti. Si itu. Sebab jadi kalau ada yang hilang bukan gue lagi tuh Mas. Gitu. Jadi hal ini kan banyak yang terselubung. Karena yang buruk itu di bahwa itu PR politiknya. Sangat buruk menurut saya ya. Juga di Mbak Mega juga kan gitu kan. PR politik intelek sekali menurut saya gitu kan. Tapi kalau di Jokowi PR politiknya jago tuh. Pinter dia. Mengolah dia tahu zaman medsos berkembangnya gimana. Ya mungkin bedanya adalah Jokowi orang yang mau mendengar masukan. Masukan konsultan komunikasi politiknya. Tapi Mbak Mega sama Prabowo orang yang tidak mau mendengar orang lain. Ya saya rasa itu salah satu juga hal yang. Atau orang gak berani menyampaikan. Ya yang ini kan satu. Sebetulnya apa ya. Ya sebenarnya saya gak enak. Ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Ya. Sebenarnya bilang bahwasanya licik mungkin ya. Gitu. Iya. Tapi kalau cerdas itu ya.
kecerdasan itu biasanya kan harus ke wilayah positif ya. Iya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu gitu. Walaupun dia punya kartu as, dia bilang, wah kok kartu saya cuma 2 semua nih. Iya. Gitu. Jadi memang dia orang yang bisa bermain seperti itu. Sementara Mbak Mega dan Prabowo ini aktor yang kurang nggak bisa dapet citra dia gitu ya, karena nggak bisa memainkan peran yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi mungkin juga orang keseganan orang. Saya kan punya pengalaman misalnya ngobrol sama saya Mbak Mega belum pernah, bayangkan. Tidak punya saya kesempatan untuk ngobrol sama Mbak Mega, tapi sama Jokowi, Prabowo, SBY pernah. Kelihatan betul. Ya. Kalau Jokowi itu orang yang kita ngomong panjang pun dia dengerin. Iya. SBY dia ngomong duluan panjang-panjang, baru kita sedikit. Nanti dia lagi kita panjang. Prabowo kita mikir-mikir ini orang lagi happy nggak? Iya. Kalau kita mau ngomong itu nggak bisa anytime, tergantung moodnya dia. Kan susah kalau ada pemimpin yang misalnya saya kita kasih masuk. Paham ya, memang ini satu nggak tahu negeri ini punya dosa apa gitu ya. Iya. Kok setiap ada pemimpin baru ya pasti ada hal yang enggak gitu ya. Contohnya apa? Di saat itu juga negara yang begini besar, Gus Dur yang waktu itu masih dalam keadaan kurang sehat gitu ya, bisa jadi presiden kan. Lalu orang yang maaf aja yang menurut saya sih pengalamannya seharusnya belum mencukupi gitu ya. Dia learning by doing itu kan dia lakukan ya. Tapi pada saat jadi presiden pertama kan kayak Pratekno, kan Anda juga pernah jadi staf susnya. Iya 4 bulan. Kan? 4 bulan. Iya banyak blendernya kan kayak gitu. Saya juga membantu dia cukup baik gitu ya. Tapi ya sudahlah. Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Gitu kan. Harus ada dong kelihatannya ya. Track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan oleh Mbak Mega. Terhadap Jokowi? Iya, saya nggak yakin. Karena apa? Karena menurut saya karena juga belajar masalah acting segala gitu kan. Saya lihat ada hal-hal yang tulus, yang tidak, kan bisa terbaca dengan baik gitu kan. Dan saya tanyakan kepada orang dekat saya, cara saya menyelidikin orang kan tidak langsung gitu aja. Saya selidikin orang pegawai dekatnya, teman dekatnya, semua saya sudah record semua. Sehingga saya bilang sama Mbak Mega, please be careful gitu. Dan hari pertama aja dia sudah lonely ya. Waktu dia memberikan kekuasaan itu kan jam 7 pagi yang 2014 itu kan. Wah semua pada kumpul di Kebagusan. Baru jam 8 aja semua udah kosong. Yang tinggal anak saya, terus si Rini sama Kapolri yang dulu tuh orang Banten tuh ya. Mana yang lain semuanya udah ngiriin Jokowi. jadi memang. Dan itu khas Indonesia kan. Sekarang aja orang pada mau merapat-rapat ke Prabowo semua. Oh Dasko aja luar biasa didikan. Saya kasihan. Makanya saya bilang sama Dasko, mudah-mudahan I congratulate. Saya bilang ini cuman ya be careful aja gitu ya. Ya saya bilang. Apalagi kalau orangnya masih muda, masih ganteng, masih apa. Itu godaannya lebih banyak lagi. Iyalah. Jadi kaya, berkuasa, gagah, ganteng, bahaya itu.